Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Pada pertemuan kali ini saya akan mencoba menjelaskan materi kimia kelas 10 semester 1 dengan tema sistem periodik unsur atau SPU. Kita langsung mulai dari tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran kali ini adalah menyimpulkan letak unsur dalam tabel periodik berdasarkan konfigurasi elektron. Kemudian peta konsepnya, kita mempelajari SPU. Yang pertama yaitu perkembangan SPU dari triad Dobereiner, kemudian Octave Newland, kemudian Mendeleev, dan Modern. Kemudian sifat keperiodikan antara lain jari-jari atom, energi ionisasi, afinitas elektron, dan keelektronegatifan. Kita mulai sistem periodik unsur. Untuk lebih jelasnya, saya bacakan pengertiannya. Sistem periodik unsur atau SPU adalah unsur-unsur kimia dikelompokkan dan disusun berdasarkan kemiripan sifatnya dalam sistem periodik unsur. Berarti unsur-unsur nanti dikelompokkan berdasarkan kemiripan sifatnya. Saya bacakan sekilas perkembangan sistem periodik unsur. Dimulai dari triad Dobereiner 1820, yaitu mengelompokkan 3 unsur menjadi satu, maka disebut triad Dobereiner. Kemudian Octave Newland 1865 itu mengelompokkan unsur kelipatan 8, atau sifat unsur akan sama pada setelah unsur ke-8. Kemudian yang berikutnya adalah sistem periodik Mendeleev. Ini dikenal dengan sistem periodik pendek pada tahun 1869. Yang keempat yaitu yang sekarang kita gunakan, yaitu sistem periodik modern karya Moseley, atau dikenal dengan sistem periodik bentuk panjang. Kita mulai sistem periodik bentuk panjang atau modern. Ini ada bagian-bagiannya, yaitu bagian mendatar atau horizontal disebut periode. Ini ada 7 periode. Bagian tegak lurus atau vertikal disebut golongan, yaitu golongan A dan B. Golongan A itu golongan utama, mempunyai 8 golongan. Golongan B atau transisi juga ada 8 golongan, yaitu 1B sampai 8B. Yang utama juga 8, yaitu 1A sampai 8A. Lebih lengkapnya gambarnya seperti ini. Ini sistem periodik modern. Itu ada lajur vertikal, namanya golongan. Bisa dilihat golongannya. Golongan A dan B. Yang A 1A sampai 8A. Yang B itu yang di tengah. Itu namanya golongan transisi atau logam transisi. Bisa dicermati sistem periodik modern. Kemudian ada unsur-unsur yang di bawah. Itu ada lantanida dan actinida. Itu namanya unsur dalam. Itu adalah bagian dari logam-logam transisi. Itu gambarnya hasilnya ke dalam sana.
bukan berarti terpisah. Ini untuk mempermudah saja. Kemudian untuk pemberian nama, ini ada beberapa pemberian nama. Contohnya alkali, itu untuk golongan 1A, itu namanya alkali. Kemudian alkali tanah 2A, itu anggotanya berilium, magnesium, kalsium, strontium, barium, dan radium. Kemudian golongan 3A boron aluminium, golongan 4A karbon, golongan 5A nitrogen fosfor, golongan 6A oksigen belerang, golongan 7A itu namanya halogen. Kemudian golongan gas mulia atau 8A. Kemudian golongan transisi atau golongan 3B. Sebelum membicarakan sistem periodik lebih lanjut, kita harus tahu konfigurasi elektron dulu. Konfigurasi elektron adalah penataan elektron-elektron dalam suatu atom dengan memenuhi 3 aturan, yaitu aturan Aufbau, larangan Pauli, dan aturan Hund. Nah, ini aturan Aufbau, bahwa pengisian elektron itu dari energi yang paling rendah, yaitu 1s. Kemudian berikutnya 2s, 2p, 3s, 3p, 4s, 3d, dan seterusnya. Ini aturan Aufbau. Cara pengisiannya bisa dibuat diagramnya, ini bisa dilihat 1s, 2s, kemudian tidak langsung 3s tapi 2p dulu karena energinya lebih rendah. Kemudian baru 3s mendiagonal. Ini perlu dicermati pengisiannya. Kalau kalian masih bingung, kalian bisa merengreng atau merancang dari kulit pertama 1s sampai kulit ke-7, kemudian dibuat garis mendiagonal. Itu cara pengisian elektron pada orbitalnya. Kemudian kegunaannya apa? Kegunaannya konfigurasi elektron. Kegunaannya yaitu untuk menentukan letak suatu unsur dalam sistem periodik unsur. Kulit terluar menyatakan periode dengan angka Latin 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan seterusnya. Elektron valensi menyatakan golongan, yaitu dengan angka Romawi. Contoh Li3, artinya Li dengan nomor atom 3, itu konfigurasinya 1s2 2s1. Saya kasih merah 2s1. Angka 2 menyatakan periode, angka 1 menyatakan golongan. Maka periodenya 2, artinya kulit kedua. Golongan 1A artinya elektron valensinya 1. Berarti Li itu nanti terletak pada periode 2 golongan 1A. Kemudian F9 konfigurasinya bisa dilihat di layar 1s2, 2s2, 2p5. Saya kasih merah 2s dan 2p. Itu artinya kulit kedua atau periode kedua. Dengan elektron valensi ditambahkan S2P5. 2 tambah 5 sama dengan 7, maka golongan 7A. Natrium juga begitu. Konfigurasinya dulu dibuat, kemudian periodenya bisa dilihat kulit keberapa, elektron valensinya berapa, sehingga bisa dicocokkan di tabel SPU apakah benar
Li3 itu periode 2 golongan 1A. Bisa kita lihat. Litium, wah itu litium. Periode 2 golongan 1A. Kemudian contoh lagi, contoh yang lain tadi adalah natrium. Natrium itu periode 3 golongan 1A. Bisa dilihat natrium dan seterusnya. Itu cara menentukan letak suatu unsur dalam SPU, yaitu dengan cara membuat konfigurasi lebih dulu. Jumlah kulit menyatakan periode, elektron valensi menyatakan golongan. Kemudian untuk golongan transisi atau golongan B, ini biasanya para siswa ini malas untuk menentukan atau mencari golongan transisi. Ini akan saya beri tipsnya, bahwa golongan transisi itu subkulit terluarnya adalah S dan D. Berarti dibuat konfigurasi, nanti akan menemui subkulit terluar S dan D. Jika S dan D-nya dijumlahkan sama dengan 3, contohnya S2D1 dijumlahkan sama dengan 3, maka golongannya adalah 3B. Jika sama dengan 4, 4B, kemudian 5, 5B. Tetapi jika dijumlahkan menghasilkan angka 8, 9, 10, maka ikutnya golongan 8B. Diingat, 8, 9, 10 sama dengan golongan 8B. Dan jika S plus D-nya sama dengan 11, maka golongannya 1B. Atau golongan 11 juga boleh, tapi untuk umumnya yang kita pakai adalah golongan 1B. Dan yang terakhir, jika jumlahnya 12, maka golongannya 2B. Kita kasih contoh. Letak unsur SC nomor atom 21 dibuat konfigurasi 1S2, 2S2, 2B6, 3S2, 3B6, 4S2, 3D1. Saya kasih merah 4S2, 3D1. Itu subkulit terakhir S dan D, yaitu 4S, 2 dan 3D1. Maka S plus D-nya yaitu 2 plus 1 sama dengan 3. Saya kasih tanda merah. Itu menyatakan golongan, sehingga golongannya 3B. Karena S plus D-nya sama dengan 3. Kemudian kulit terbesarnya itu apa? Ternyata 4S. Nah, kulit menyatakan periode 4. Jadi SC21 terletak pada golongan 3B dan periode 4. Bisa dibuktikan. SC, lihat. Nah, itu SC. Periode keempat, golongan 3B. Contoh lain. Sekarang CU. Lihat CU. CU nomor atom 29. Konfigurasinya AR 4S1 3D10. Saya tulis AR untuk menyingkat. AR itu nomor atom 18. Sehingga biar tidak panjang konfigurasinya, maka jika nomor atomnya lebih dari 18, maka bisa disingkat dengan AR, argon, yang nomor atomnya 18. Sehingga CU29 konfigurasinya AR 4S1 3D10. Saya kasih tanda merah 4S1 3D10. 1 ditambah 10 sama dengan 11.
Nah, 11 ini adalah golongan 1B. Kulit terluarnya 4S, maka periode 4. Bisa dicek CU, yaitu periode 4 golongan 11 atau 1B. Kita menggunakan yang 1B. Contoh lain bisa dicoba sendiri. CR24 konfigurasinya 1S2 dan seterusnya, yang terakhir 4S1 3D5. Berarti terakhir 4S1 3D5. Maka S plus D nya 1 plus 5 sama dengan 6. Berarti golongan 6B, kulit terluarnya 4, maka periode 4. Bisa dilihat CR. Ya betul, CR periode 4 golongan 6B dan seterusnya. Begitulah cara menentukan letak suatu unsur dalam sistem periodik unsur. Kalau belum jelas bisa komen di bagian komen. Terima kasih sekali lagi. Tetap semangat belajar, tetap menjaga protokol kesehatan, memakai masker, mencuci tangan dengan sabun, menjaga jarak, dan tetap menjaga rasa syukur atas karunia Allah Subhanahu wa taala. Itulah penjelasan tentang SPU dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.